Sehat-sehat, pagi-pagi sehat. Salam sehat dan semangat. Kita jumpa lagi dengan materi investigasi wabah atau KLB secara terpadu melalui pendekatan One Health. Apa yang Anda ketahui tentang wabah? Selanjutnya, apa yang Anda pahami dengan KLB? Apakah wabah dan KLB ini dua hal yang sama ataukah berbeda? Mari kita bahas. Pengertian KLB atau kejadian luar biasa adalah meningkatnya kejadian kesakitan, kematian, dan atau kedisabilitasan akibat penyakit dan masalah kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Sedangkan pengertian wabah adalah meningkatnya kejadian luar biasa penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas. Pengertian wabah menurut kesehatan hewan. Wabah pada hewan adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non-alam. PP nomor 3 tahun 2017 tentang otoritas veteriner. Daerah wabah adalah wilayah atau kawasan dengan kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non-alam. Permentan nomor 17 tahun 2023. Wabah pada hewan terjadi ketika terdapatnya peningkatan kasus pada suatu waktu dan tempat pada populasi tertentu melebihi dari perkiraan. Biasanya pada satu periode waktu tertentu, pada satu area atau wilayah tertentu, dan pada suatu grup hewan tertentu. Epidemik adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Peningkatan angka penyakit di atas normal yang biasanya terjadi secara tiba-tiba pada populasi di suatu area geografis tertentu. Sekarang kita simak langkah-langkah yang dilakukan pada saat melakukan investigasi wabah atau KLB. Langkah pertama, persiapan. Langkah kedua, memastikan adanya wabah atau KLB. Kemudian memastikan diagnosis, membuat definisi kasus, mengidentifikasi dan menghitung jumlah kasus, analisis deskriptif, merumuskan hipotesis, selanjutnya menguji hipotesis, melakukan tindakan penanggulangan, dan yang terakhir, membuat laporan. Apa saja yang perlu disiapkan sebelum melakukan investigasi wabah atau KLB? Pada tahap persiapan yang dilakukan sebagai berikut. Tahap pertama, konfirmasi, administrasi, konsultasi dan pembentukan tim. Berikutnya, tahap memastikan adanya wabah. Mengecek apakah laporan yang diterima termasuk ke dalam kriteria wabah atau KLB. Melakukan konfirmasi pola penyakit, musiman atau kecenderungan jangka panjang. Pastikan apakah laporan bukan termasuk pseudoepidemik. Adapun kriteria KLB dalam kesehatan masyarakat PP nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan adalah timbulnya suatu penyakit atau masalah kesehatan yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Peningkatan kejadian secara terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut. Peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih. Angka kematian akibat penyakit atau masalah kesehatan dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih. Angka proporsi penyakit penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih jika dibandingkan dengan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Dan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri. Berikutnya adalah tahap memastikan diagnosis. Hal ini untuk memastikan bahwa masalah tersebut telah didiagnosis dengan patut.
untuk menyingkirkan kemungkinan kesalahan laboratorium yang menyebabkan peningkatan kasus yang dilaporkan untuk kepentingan analisis dari kasus yang dicurigai sebagai KLB. Seringkali diagnosis tidak cepat didapat, maka perlu membuat dugaan sementara terhadap kasus yang terjadi berdasarkan kriteria tanda dan gejala suatu penyakit serta riwayat kontak dengan hewan baik langsung maupun tidak langsung. Membuat definisi kasus. Definisi kasus digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang sakit termasuk kasus atau bukan. Perlu membuat definisi yang mencakup waktu, tempat, dan orang. Bila penyakit belum terdiagnosis, diagnosis kerja dibuat berdasarkan gejala yang paling banyak diderita, sedapat mungkin menggambarkan proses penyakit yang patognomosis dan cukup spesifik. Pada awal investigasi, dapat digunakan definisi yang longgar untuk menjaring kasus sebanyak-banyaknya. Definite, probable, possible. Identifikasi dan menghitung jumlah kasus. Pada tahap identifikasi, bisa dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan pengambilan sampel terhadap orang atau hewan dan lingkungan yang dicurigai berhubungan dengan KLB atau wabah. Dari hasil pengumpulan data di lokasi yang dicurigai terjadi suatu wabah atau KLB, perlu dilakukan perhitungan data awal dari kasus-kasus yang di tengah berjalan untuk memastikan adanya frekuensi kasus baru yang berlebihan. Dalam perhitungan awal, pastikan setiap kasus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Buat distribusi frekuensi dari tanda-tanda dan gejala-gejala yang ada pada kasus. Dengan cara, buat daftar gejala yang ada pada kasus. Hitung persen kasus yang mempunyai gejala tersebut. Susun ke bawah menurut urutan frekuensinya. Untuk identifikasi dan menghitung jumlah kasus dapat dilakukan dengan menghitung angka insidens kasus saat ini. Angka insiden kemudian dibandingkan dengan angka standar, apakah berbeda secara bermakna, berbeda tidak bermakna, apakah di bawah angka standar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan formulir pelaporan, kuesioner, atau lembar observasi. Data yang dikumpulkan sebagai berikut: identitas, nama, alamat, nomor telepon, demografi, umur, jenis kelamin, ras, dan pekerjaan, data klinis, gejala, pengobatan, dan lain-lain. Faktor risiko harus dibuat khusus untuk tiap penyakit. Informasi pelapor digunakan untuk mencari informasi tambahan. Line listing. Kumpulan informasi pokok dari seluruh kasus yang didapat dibuat line listing. Setiap kolom berisi satu variabel, misal nama atau nomor pengenal, umur, jenis kelamin, klasifikasi kasus, dan lain-lain. Setiap baris berisi satu kasus. Setiap menemukan kasus ditambah ke dalam daftar. Tahap analisis deskriptif. Analisis deskriptif untuk menggambarkan variabel waktu, tempat, dan orang atau hewan. Variabel waktu, kapan mulai wabah atau KLB, kapan berakhir, periode serangan, periode paparan, masa inkubasi, dan lain-lain. Variabel tempat, tempat tinggal, tempat bekerja, tempat kemungkinan terpapar, dan lain-lain. Variabel orang atau hewan mencakup umur, jenis kelamin, ras atau suku, pekerjaan, dan lain-lain, serta manajemen pemeliharaan hewan. Kurva epidemi adalah gambaran distribusi kasus berdasarkan waktu. Semua kasus digambarkan menurut tanggal mulai munculnya gejala. Kurva epidemi dapat menggambarkan periode paparan, awal dan akhir KLB, serta pola penularannya. Gambaran kurva epidemi bisa common source atau propagated source atau keduanya. Pada KLB common source tergambar, puncak KLB hanya satu, permulaan, akhir, dan lama KLB. Penularan penyakit secara common source menunjukkan bahwa sumber paparan hanya berasal dari satu sumber. Menentukan periode paparan yang paling mungkin dari kasus-kasus dalam KLB common source. Masa inkubasi terpendek dan terpanjang. Masa inkubasi rata-rata, kasus pertama dan kasus terakhir, lama berlangsungnya KLB. Bentuk grafik satu puncak. Sedangkan kurva propagated menunjukkan bahwa terjadi penularan dari orang ke orang, hewan ke orang atau sebaliknya, atau melalui lingkungan. Hal ini bisa terlihat adanya beberapa puncak kurva. Ini digunakan untuk mengidentifikasi kasus-kasus penyebaran sekunder. Gambarkan variabel menurut tempat dengan spot map dari kasus-kasus. Gambarkan juga pada map tersebut sungai, tempat sampah, SAB, pembuangan limbah, lokasi kandang atau variabel lain yang berhubungan dengan penularan kasus, dan lokasi indeks case atau kasus pertama.
Spot map dibuat menggambarkan distribusi titik kasus. Area map menggambarkan wilayah di mana kasus berada atau wilayah penularan penyakit bisa berdasarkan wilayah administratif, RT, RW, desa atau kecamatan, atau wilayah tertentu seperti pemukiman, perkantoran, peternakan, dan lain-lain. Kasus spesifik menyerang kelompok tertentu. Menurut sifat bawaan, umur, seks, ras, status imunisasi, status perkawinan. Menurut kegiatan, pekerjaan, agama, adat, keadaan tempat hidup, sosial, ekonomi, lingkungan. Kontak dengan hewan baik langsung maupun tidak langsung. Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan, keadaan, atau asumsi dengan menggunakan informasi yang tersedia, baik berdasarkan referensi, pengalaman sebelumnya, maupun dari data yang sudah didapatkan di lapangan yang menjelaskan terjadinya suatu peristiwa. Untuk identifikasi sumber dan cara penularan, dibutuhkan lebih dari satu kali siklus perumusan dan pengujian hipotesis. Hipotesis meliputi penyebab, sumber, periode, cara, dan populasi. Pada kasus KLB zoonosis, perlu dijelaskan hubungan antara kasus hewan, manusia, dan lingkungan. Tujuan hipotesis adalah memberikan dasar yang logis untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai investigasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan investigasi wabah atau KLB. Untuk mengembangkan hipotesis dibutuhkan pembanding antara distribusi kasus yang diketahui dan nyata dengan distribusi yang dapat diharapkan masing-masing sumber dan cara penularan yang mungkin. Menguji hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan hipotesis dengan fakta yang ada, analisis epidemiologi untuk mengkuantifikasikan hubungan dan menyelidiki peran kebetulan. Cara pertama boleh digunakan bila bukti klinis, lab, dan pemaparan jelas menunjang hipotesis sehingga tidak perlu diuji secara formal. Pada investigasi KLB pada kesehatan hewan, pengujian hipotesis juga bisa dilakukan, studi analitik lanjutan ataupun studi khusus, misal lingkungan atau ekologi, level lanjutan. Kegagalan menguji hipotesis antara lain disebabkan hipotesis itu mungkin salah, hipotesis itu mungkin benar tapi dirumuskan secara buruk, pengujiannya mungkin tidak benar atau valid atau tidak memadai atau dilakukan secara buruk, bukti yang diperlukan tidak tersedia. Sumber infeksi dan cara, alat atau vektor penularan dianggap telah diidentifikasikan secara benar apabila hipotesis yang bersangkutan telah diuji dan ditemukan benar. Tindakan penanggulangan. Pada tahap penanggulangan dilakukan bila telah diketahui siapa yang sesungguhnya mempunyai resiko paparan meningkat tergantung pada penyebab penyakit, bagaimana sifat sumbernya, bagaimana cara penularannya, ciri-ciri orang atau hewan rentan yang meningkatkan kemungkinannya terpapar. Untuk mencegah terjadinya kasus baru, perlu tindakan antara lain melakukan pengobatan terhadap kasus, memusnahkan sumber infeksi, memutus rantai penularan, pengebalan orang atau hewan. Membuat laporan. Membuat laporan ditujukan untuk meningkatkan kemungkinan agar pengalaman dan penemuan-penemuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendesain dan menerapkan teknik-teknik surveillance yang lebih baik serta tindakan pencegahan dan penanggulangan. Sistematika laporan investigasi wabah atau KLB antara lain pendahuluan, latar belakang, uraian yang telah dilakukan, hasil investigasi, analisis data dan kesimpulan, uraian tindakan penanggulangan yang diambil, uraian dampak-dampak lainnya, saran perbaikan prosedur surveillance dan penanggulangan di masa depan. Demikianlah tayangan materi investigasi wabah atau KLB secara terpadu melalui pendekatan One Health.